Adil Katalino, Bacurangin Saruga, Basengat Kak Dubata. Harus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Lorianus, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Landak, SMP Negeri 3 Sompa. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan praobservasi pembelajaran supervisi akademik bersama Ibu Nopi. Ibu Nopi ini adalah salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Sompa. Baik, Ibu Nopi, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Pak. Puji Tuhan, kabar baik. Bapak bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Bagaimana keadaan Ibu Nopi dalam perjalanan dari rumah menuju di sekolah kita? Puji Tuhan bisa berjalan lancar, saya bisa sampai di sini dengan keadaan sehat dan selamat. Baik Ibu Nopi, begini Bu. Nah, sebelum diadakannya observasi pada hari ini atau di kelas Ibu yang akan nanti Ibu ajarkan, saya akan menjelaskan apa tujuan dari pra atau observasi pada hari ini yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, jadi observasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang Ibu lakukan, terutama pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, jadi pada kegiatan observasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan Ibu lakukan, karena dari observasi ini kita saling memberikan masukan. Pertama, masukan, bimbingan atau umpan balik. Nah, sehingga pembelajaran yang dilakukan semakin berpihak kepada murid atau kepada siswa-siswi yang kita berikan materi setiap hari di mata pelajaran Ibu khususnya. Nah, sebelum diadakan observasi ini, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait observasi yang akan kita lakukan pada hari ini. Baik Pak. Materi yang akan Ibu sajikan atau ajarkan bisa dijelaskan Bu, apa yang akan nanti materi yang akan Ibu berikan kepada siswa dan kelas berapa yang Ibu masuk, yang Ibu lakukan untuk melakukan observasi pada hari ini. Baik Pak, jadi saya akan mengajar di kelas 7 dengan materi tentang mengidentifikasi informasi dalam cerita pendek, cerita fantasi. Oh itu Bu. Nah, jadi Ibu akan membahas materi tentang cerita fantasi. Nah, lalu bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan dari pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan kepada saya? Baik, jadi untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ini adalah jadi siswa dapat mengidentifikasi dan juga mencermati informasi dan alur cerita dalam cerita fantasi. Berarti Ibu tadi mengatakan bahwa siswa dapat menceritakan cerita fantasi seperti itu. Nah, kira-kira area yang ingin Ibu kembangkan apa dari beberapa tujuan yang Ibu sebutkan tadi? Baik, jadi area yang ingin saya kembangkan adalah di sini bahwa siswa dapat memahami bagaimana cara menggali dan juga menentukan informasi dalam sebuah cerita fantasi. Oke, kita lanjut. Nah, jadi strategi, model atau model pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran ini apa Bu? Bisa dijelaskan? Jadi untuk strategi, metode dan juga model pembelajaran yang saya gunakan ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu. Jadi strategi model pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Iya.
Iya. Nah, terakhir Bu, harapan dari observasi nanti apa kira-kira Bu? Jadi harapan saya agar siswa itu dapat melakukan yang terlibat dalam pembelajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan lancar. Oke Bu. Saya pun berharap demikian. Semoga kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk hari ini, untuk mengadakan yang pertama pra observasi, kemudian nanti kita lanjutkan dengan observasi di kelas. Saya akhiri. Selamat pagi, salam sejahtera, adil Kak Tarino, Bacuran Kak Saruga, Baseng Kak Jumatan. Selamat pagi. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi. SMP Negeri 3 Sompang. Jaya, jaya, jaya. Jaya. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Hadir semua. Oke, baik. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah luar biasa baik. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerita fantasi. Bukan hanya itu saja, tapi juga tentang berpuisi. Jadi silakan dilihat buku paketnya di halaman 41. Ya, kamu halaman 41. Nah, coba lihat di situ. Jadi kita masuk di bab 2 tentang memasuki ruang imajinasi dengan berpuisi dan bernarasi. Jadi pada materi ini kita akan belajar dalam bab ini ya tentang berpuisi dan juga bernarasi. Puisi apa itu puisi dan apa itu narasi. Jadi narasi ini nanti termasuk ke dalam cerita fantasi. Jadi itu nanti yang pertama kita pelajari. Nah, di sini kegiatan berimajinasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan daya khayal. Jadi imajinasi itu adalah apa? Khayalan, ya, imajinasi. Coba kamu perhatikan gambar yang ada di buku itu. Nah, coba lihat itu. Ada gambar apa saja di situ? Kamu lihat ada kapal ya, perahu ya, jadi lebih besar. Ada peti, laut, ada apa lagi? Bajak laut, tapi seperti tengkorak kan? Selain itu ada apa lagi? Ada pohon apa? Pohon kelapa. Tapi di sini sebenarnya kalau dalam buku, tapi seolah-olah seperti hidup. Jadi gambarnya dalam bentuk 3 dimensi di situ kan? Nah, kalau kita bisa lihat ada gambar. Kemudian banyak huruf di situ. Nah, kira-kira
repot sedih rasanya. Dan mungkin ada yang punya hayalan seperti itu. Jadi hayalan itu adalah imajinasi seperti ya. Nah, kemudian di sini berbagai inspirasi dan hayalan kita dapat dituangkan dalam sebuah karya. Kamu pun dapat melihat daya khayal atau imajinasi orang lain dari karya yang diciptakan. Kalau kamu pernah baca cerpen, baca novel atau komik, itu sebenarnya adalah cerita-cerita yang temanya atau yang hal yang diangkat dari imajinasi, hayalan. Karena dia sifatnya fiksi, ya tidak nyata. Nah, dituliskan dulu di sini. Nah, jadi di sini salah satunya adalah karya sastra yang berbentuk cerita fantasi. Jadi cerita fantasi itu adalah cerita khayalan. Cerita fantasi, cerita yang dibentuk dari khayalan. Nah, di sini melalui cerita fantasi kamu akan menemukan khayalan-khayalan penulisnya yang mengirimmu untuk ikut berimajinasi menyelami cerita tersebut. Nah, kita lihat di halaman 43. Kita akan kembali tentang mengidentifikasi informasi. Nah, bagian A di sini mengidentifikasi informasi dalam sebuah cerita fantasi. Di sini kegiatan berimajinasi dapat kamu lakukan dengan mempelajari bentuk cerita. Cerita memiliki beragam bentuk, salah satunya adalah cerita fantasi. Melalui cerita fantasi kita dapat berimajinasi, melihat tokoh-tokoh yang memiliki keajaiban dan latar-latar cerita yang berbeda dengan cerita lainnya. Dapatkah kamu bayangkan cerita fantasi? Nah, di sini ada salah satu cerita fantasi. Jadi di sini kita mencoba untuk menggali informasi apa saja yang ada di dalam cerita fantasi. Jadi silakan kalian baca terlebih dahulu. Di situ ada cerita fantasi yang berjudul Magic Book. Jadi penulisnya adalah P. Clarissa. Ibu beri waktu, silakan kalian baca terlebih dahulu.
informasi yang berjudul apa tadi? Berjudul Menjigo. Jadi ini ada pertanyaan. Nah, dia bisa menggali informasi dalam cerita tadi. Yang pertama, dari apa yang sudah kalian baca, peristiwa apa yang terjadi di awal cerita itu? Apa yang terjadi dalam cerita itu? Apa yang bisa dalam cerita itu? Nama tokohnya dulu siapa di situ? Nama siapa? Randi. Randi itu anaknya bagaimana? Suka main game. Dia sering taruhan dengan temannya. Ya, suka bolos juga. Nah, jadi itu. Jadi peristiwa yang terjadi dalam cerita itu adalah bahwa si Randi ini dia suka bolos. Anaknya suka bolos. Suka bermain game, ya, sampai lupa waktu, bahkan dia taruhan dengan temannya, ya, mengatakan temannya berkelahi ya dengan temannya, sampai berkelahi dengan temannya gara-gara saling mengejek. Nah, kemudian di sini yang kedua, mengapa tokoh utama Randi tadi ya berkonflik dengan teman-temannya? Kenapa? Pemicu perkelahian mereka itu apa? Bermain curang. Siapa yang curang? Temannya apa Randi? Randi. Oke, baiklah. Yang nomor 3. Apa yang dilakukan tokoh utama saat menghadapi masalahnya? Marah. Di sini kan diceritakan bahwa si Randi ini kan dia dapat satu buku magic yang bisa menuliskan keinginan kita di situ. Dia bertemu dengan seorang kakek-kakek yang mengatakan bahwa Randi ini suka menghindar dari masalah, tidak boleh menghindar dari masalah. Jadi yang dia hadapi di situ berarti adalah dia selalu menghindari masalah. Suka bolos misalnya, tidak mau minta maaf karena dia salah. Nah, itu. Kemudian apa yang dialami tokoh utama setelah menemukan buku ajaib? Apa yang dia lakukan? Ada yang tahu? Dia melihat buku ajaib ya. Dia menuliskan keinginannya. Sampai akhirnya dia pun masuk ke dalam buku itu. Bertemu dengan seorang siapa? Kakek-kakek. Nah, kemudian yang terakhir, kira-kira dari cerita ini pelajaran apa yang bisa tokoh utama setelah mengalami peristiwa aneh di istana itu? Pelajaran apa yang dia dapatkan? Jadi pelajaran apa yang didapatkan tokoh utama setelah mengalami peristiwa aneh di istana? Apa pelajarannya? Bahwa di situ tidak boleh menghindari masalah, sampai akhirnya si Randi itu dia sadar bahwa ternyata perbuatannya itu salah, sampai akhirnya dia pun sadar dari tidurnya. Dia kan tertidur tuh setelah menuliskan keinginannya, masuk ke mimpinya, imajinasinya, ya, dan cerita itu. Jadi dia akhirnya pun meminta maaf kepada siapa? Bagian terakhir, kepada teman yang juga orang tuanya, karena dia sering bolos, kemudian sering juga apa? Main game, ya. Oke, baik. Nah, itu untuk menggali informasi di dalam sebuah cerita fantasi. Kira-kira dari materi ini tadi, menggali informasi dalam cerita fantasi, apa yang bisa kalian pelajari? Apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Dari menggali informasi tentunya kalian bisa lebih mengetahui bagaimana isi dari cerita fantasi itu sendiri, ya, mulai dari siapa tokohnya, apa ceritanya, alur ceritanya. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang alur, ya, di dalam sebuah cerita fantasi.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lorianus, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Landak, bertugas di SMP Negeri 3 Sompak. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi pembelajaran supervisi akademik bersama Ibu Nopi. Ibu Nopi sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Sompak. Dan pada kesempatan ini juga kami ditemani oleh pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Landak, yaitu Bapak Yulianus Yusdi, Sarjana Pendidikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya bisa hadir bersama pada hari ini, Pak Yusdi. Baik, untuk itu kami akan melakukan pasca observasi bersama Ibu Nopi sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Sompak. Selamat pagi Ibu Nopi. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya pada kesempatan pagi ini? Luar biasa baik sekali. Bagaimana perasaannya untuk proses pembelajaran yang dilakukan pada hari ini dan proses Ibu Nopi tadi di perjalanan hingga sampai di sekolah kita dengan keadaan sehat dan selamat? Sebetulnya bisa berjalan lancar hingga bisa sampai di sekolah yang baik. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nopi yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama pada kesempatan pagi ini, terutama dalam pasca observasi tentang observasi dan pra observasi yang sudah kita laksanakan 1 bulan yang lalu. Sehingga tibalah pada saat pagi hari ini saya akan melakukan pasca observasi bersama Ibu pada hari ini. Bagaimana Ibu menilai penampilan Ibu dalam observasi yang kita laksanakan pada 1 bulan yang lalu? Seperti itu. Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam observasi itu. Jadi tentunya melakukan observasi dengan baik itu Ibu pasti merasakan sesuatu yang sangat istimewa. Apa yang membuat Ibu merasa istimewa tersebut dengan penampilan Ibu pada saat saya melakukan observasi bersama Ibu di kelas pada jam pelajaran Ibu? Ya, saya merasa telah mampu menjadi pendengar yang aktif bagi siswa saya dan juga menjadi seorang yang lebih memperhatikan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, berarti Ibu ini sudah merasa yakin bahwa sudah memperhatikan siswa, kemudian mendengarkan pendapat siswa pada saat yang pelajaran Ibu. Nah, menurut pengamatan saya, Ibu ini sudah memenuhi beberapa aspek atau beberapa observasi yang sudah saya lakukan 1 bulan yang lalu bersama Ibu. Saya sangat-sangat mendengarnya, Pak. Terima kasih atas umpan balik yang diberikan oleh Pak Lori. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih Ibu. Namun demikian, Ibu harus optimis dan terus mengembangkan diri dalam proses pembelajaran, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang Ibu mampu dan mengajar di sekolah kita seperti itu. Saya mengerti, Pak. Saya akan terus berusaha untuk bisa lebih meningkatkan pengetahuan saya dan cara saya mengajar di kelas. Baik, dari diskusi ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan observasi yang dilakukan pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang Ibu ampu di sekolah kita ini? Saya berencana untuk terus melakukan
latihan untuk belajar secara terus-menerus dan menggunakan berbagai referensi terkait dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu bahasa Indonesia. Baik, Bu. Itu adalah langkah yang sangat baik, Bu. Nah, saya mencatat hasil observasi ini ke dalam forum supervisi akademik terakhir. Apa yang Ibu peroleh dari proses observasi ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan juga di sini saya sangat berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang sudah Bapak berikan. Baik, Bu, saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah mau saya libatkan dalam proses pembelajaran calon guru penggerak ini, terutama dalam pasca observasi, kemudian observasi dan pasca supervisi. Nah, jadi di mana tujuan ini sangat penting, karena bukan hanya saya, tetapi kita sebagai seorang guru, terutama di sekolah SMP Negeri 3 Sompa ini, dan kita bersama-sama memajukan pendidikan, memajukan anak murid kita ke arah yang lebih baik. Akhir kata, Bu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sehingga Ibu dapat saya supervisi. Supervisi ini bukan sebagai langkah awal saya mengenal Ibu, tetapi ini menjadi pengembangan diri Ibu dan kita semua, saya sendiri juga. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengajar pelatih Bapak Yusri yang sudah bersedia hadir dalam proses percakapan pasca supervisi, dan berterima kasih juga, terima kasih banyak karena sudah melakukan pendampingan ibu-ibu yang terima pada hari ini. Sekian, saya ucapkan selamat pagi. Adil kata Indo, Bacoran Indo Saruga, Basengan, Bubata.